Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Rahma Putri, NIM 191095-2035 dari kelas Sinyal dan Sistem A dengan dosen pengampu yaitu Bapak Baharudin STMT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z. Baiklah, masuk ke slide yang pertama. Di sini kita mempunyai pengertian dari sinyal dasar. Sinyal dasar sendiri adalah sinyal yang dapat digunakan untuk menyusun dan mempresentasikan sinyal-sinyal yang lain. Yang mana sinyal XT ini memiliki nilai real atau nilai sakral yang merupakan fungsi dari variabel waktu. Baiklah, di sini untuk contoh sinyal dapat kita lihat ada pertama yaitu gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian listrik, sinyal audio seperti sinyal bicara ataupun musik, sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram atau elektroencephalogram. Contoh selanjutnya yaitu ada gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik dan ada laju aliran pada fluida atau gas dalam proses kimia. Baiklah, ini adalah bentuk gelombang dari contoh sinyal suara. Untuk sinyal analog, untuk sinyal dasar sendiri mempunyai dua jenis sinyal yaitu sinyal analog dan sinyal diskret. Baiklah, pertama kita akan membahas dulu terlebih dahulu yaitu sinyal analog atau sinyal kontinu. Sinyal waktu kontinu ini atau sinyal analog adalah ketika memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu T yang ditepatinya. Ini dapat didefinisikan dengan persamaan matematis yaitu Ft dalam kurung min tak hingga dan tak hingga. Sinyal kontinu ini sendiri adalah sinyal yang ada pada setiap saat nilainya atau dengan pewaktuan yang kontinu atau selalu ada. Dan ditulis dengan bentuk xt yang berarti variabel x merupakan fungsi waktu kontinu. Untuk sinyal analog ini sendiri memiliki tiga variabel yaitu amplitudo yang mana ukuran tinggi rendahnya suatu sinyal, lalu frekuensi yang merupakan jumlah sinyal dalam satuan detik, lalu fase yaitu sudut sinyal pada saat tertentu. Kelebihan sinyal analog sendiri ada resolusi sinyalnya yang tidak terbatas. Sinyal analog dengan kepadatan yang tinggi bisa lebih sederhana dibandingkan sinyal digital yang sama dan dapat diproses langsung oleh komponen analog. Baiklah, masuk ke contoh sinyal waktu kontinu. Ada pertama itu fungsi step. Dapat dilihat di sini fungsi step sendiri ada pengertiannya yaitu fungsi step adalah berguna untuk menguji respon terhadap gangguan yang muncul tiba-tiba dan juga melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Baiklah, seperti ini bentuk dari fungsi step. Selanjutnya fungsi RAM. Fungsi RAM sendiri adalah fungsi berubah berhadap terhadap waktu. Berguna untuk melihat kemampuan sistem kontrol dalam melacak target yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Secara sistematis, fungsi RAM atau tanjak RT ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar bentuk dari fungsi RAM sendiri. Lalu impuls. Impuls ini berguna untuk menguji respon terhadap gangguan-gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba dan untuk menguji sistem yang responnya berubah dalam selang waktu yang sangat singkat. Dapat kita lihat unit impuls juga dikenal sebagai fungsi delta atau distribusi Dirac. Didefinisikan sebagai yang dapat kita lihat dalam layar. Untuk T-nya ini sama dengan 0. Baiklah, ini adalah bentuk dari fungsi impuls beserta dengan grafiknya. Yang kedua ada impuls 2 yaitu untuk suatu nilai real K, maka sebuah impuls dengan area K dapat didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah bentuk persamaan dari impuls 2 beserta grafiknya. Selanjutnya untuk sinyal periodik. Sinyal periodik ini ditetapkan sebagai T sebagai suatu nilai real positif, yang mana suatu sinyal waktu kontinu
dikatakan periodik terhadap waktu dengan periode T jika X T ditambah T perioda sama dengan XT. Untuk semua nilai T min tak hingga kecil dari T dan T kecil dari tak hingga. Suatu contoh pada suatu sinyal periodik adalah sinyal sinusoida dengan persamaan yaitu XT sama dengan A cos WT ditambah delta, yang mana A itu amplitudo, W itu frekuensi dalam radian per detik, dan delta itu fase dalam radian. Frekuensi F sendiri dalam Hertz atau siklus per detik adalah sebesar F sama dengan W per 2 V. Selanjutnya untuk sinyal waktu diskrit, pada kasus sinyal diskrit disebut juga sebagai variabel waktu diskrit jika T hanya menempati nilai-nilai diskrit untuk beberapa rentang nilai integer pada N. Untuk sinyal waktu diskrit sendiri ada kelebihan dan kelemahannya juga. Untuk kelebihannya mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan yang tinggi, penggunaan sinyal yang berulang tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas sinyal itu, informasi dari sinyal digital mudah diproses atau dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk dan dapat memproses informasi dalam jumlah yang besar dan mengirimnya secara interaktif. Lebih kebal terhadap noise karena bekerja pada level 0 dan 1. Sebagai contoh untuk sinyal waktu diskrit dapat kita lihat di sini yaitu T menempati suatu nilai integer 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dalam hal ini T sama dengan T dan N sama dengan N. Berikut digambarkan sebuah sinyal diskrit. Nah, dari contoh ini didapatkan hasil sinyal diskritnya sebagai berikut, seperti pada gambar. Nah, contoh sinyal waktu diskrit di sini ada A sekuen konstan yang mana sinyal ini dihasilkan dari sampling sinyal waktu kontinu yang nilainya konstan, misalnya sinyal DC. Bentuk sinyal waktu diskrit ini representasinya berupa deretan pulsa-pulsa bernilai sama mulai dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Gambaran matematisnya adalah sebagai berikut, yaitu sekuen konstan dengan nilai 1. Yang kedua ada sekuen impuls, yang mana sekuen impuls bukan merupakan bentuk sampel dari suatu sinyal waktu diskrit. Sekuen impuls ini pada saat bernilai 1 untuk titik ke-10 dan lainnya bernilai 0. Dapat didefinisikan sebagai berikut. Dan di sini juga terdapat bentuk dari sekuen impuls sendiri. Selanjutnya ada unit step, yang mana sekuen unit step ini untuk satu kasus di mana nilainya 1, untuk nilai N kecil dari 10, N besar dari 10 dan bernilai 0 untuk K sebelumnya dapat didefinisikan sebagai berikut. Di sini juga terdapat bentuk dari sekuen unit step handout sinyal sistem. Nah, selanjutnya sekuen rektangular atau persegi, yaitu suatu variabel L dengan nilai positif integer, sebuah fungsi pulsa rektangular waktu diskrit dengan panjang L dapat didefinisikan sebagai berikut. Di sini juga saya terapkan gambar dari sekuen rektangularnya. Selanjutnya sinusoida diskrit. Sebuah sinyal diskrit Xn akan menjadi bentuk sinyal diskrit periodik apabila terjadi perulangan bentuk setelah suatu periode R tertentu, yang mana X dalam kurung N ditambah R sama dengan Xn. Pada suatu kasus sinyal sinus, persamaannya menjadi Xn A cos delta N ditambah delta. Di sini saya terapkan contoh untuk dari sinusoida diskrit sendiri. Beserta dengan gambar grafik dari sinyal sinus diskrit. Selanjutnya masuk ke transformasi Z. Transformasi Z ini adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi. Transformasi Z ini berguna untuk menyelesaikan persamaan beda difference equation. Hal ini serupa dengan kegunaan transformasi Laplace, tetapi berlaku waktu sinyal dan sistem waktu diskrit. Untuk transformasi Z sendiri, suatu sinyal Xn didefinisikan sebagai Xz sama dengan sigma tak hingga N sama dengan
Selanjutnya ada transformasi Z dari suatu sinyal Xn didefinisikan sebagai Xz sama dengan sigma ta hingga N sama dengan min ta hingga X N Z pangkat min N, di mana Z adalah suatu variabel bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan RE J. Untuk transformasi Z sendiri, lebih jelasnya yaitu transformasi Z ini rangkaian kekuatan dengan bentuk nilai tak terbatas, sehingga mungkin tidak menyatu untuk semua nilai Z. Wilayah tempat dari transformasi Z menyatu dikenal sebagai daerah dari persatuan ROC, dan wilayah ini memiliki nilai XZ tak terbatas. Selanjutnya, dari transformasi Z sendiri ada sifat-sifatnya. Yang pertama linear. Di sini saya terapkan persamaan dari linear sendiri, yaitu Z dalam kurung A1X1N ditambah A2X2N sama dengan A1X1Z ditambah A2X2Z. Contoh dari linear sendiri adalah saya terapkan cari transformasi Z dari Xn sama dengan UN ditambah 0,9 pangkat N UN. Nah, dengan menggunakan persamaan yang di atas, kita masukkan yang diketahuinya, yaitu UN-nya sama dengan Z per Z kurang 1, dan transformasi Z dari 0,9 pangkat N UN-nya yaitu Z per Z kurang 0,9. Maka dicari dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya pergeseran waktu. Contoh dari pergeseran waktu sendiri adalah cari transformasi Z dari XN U dalam kurung N ditambah 2. Nah, di sini kita menggunakan persamaan pergeseran waktu, yaitu Z dalam kurung U, N ditambah 2, Z pangkat 2, XZ dikurang Z pangkat 2, X0 dikurang Z X kali 1. Nah, kita jalankan persamaan tersebut, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu Z per Z dikurang 1. Selanjutnya ada perkalian dengan waktu. Perkalian dengan waktu ini rumusnya yaitu persamaannya yaitu Z dalam kurung NXN sama dengan min Z D per DZ X dikali Z. Nah, contoh untuk perkalian dengan waktu sendiri yaitu tentukan transformasi Z dari XN sama dengan N kali UN. Nah, kita gunakanlah persamaan yang di atas, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembalikan waktu, yang mana persamaannya yaitu Z dalam kurung X min N sama dengan X seper Z. Contohnya sendiri yaitu mencari transformasi Z dari XN sama dengan U dalam kurung min N. Nah, seperti biasa kita gunakan rumus di atas, maka didapatkan hasilnya yaitu kita masukkan U dikurang min N-nya sama dengan Z pangkat min 1 per Z pangkat min 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 per 1 dikurang Z. Selanjutnya teorema nilai awal. Nah, untuk teorema nilai awal persamaannya yaitu Z Xn sama dengan XZ, maka X0 sama dengan lim Z ta hingga XZ. Untuk contoh soal juga saya terapkan, yaitu tentukan nilai awal dari X0 jika XZ-nya sama dengan Z per Z dikurang 0,9. Maka jika kita masukkan ke persamaannya, lim Z tak hingga Z per Z dikurang 0,9 didapatkan hasilnya itu 1. Selanjutnya ada teorema nilai akhir. Teorema nilai akhir ini persamaannya yaitu jika Z dalam kurung XN sama dengan XZ, maka lim N menuju ta hingga XN sama dengan lim Z menuju 1, Z kurang 1, XZ. Seperti yang kita lihat pada layar, untuk contohnya, tentukan nilai akhir X ta hingga jika XZ sama dengan Z dikurang Z kurang Z per Z dikurang 0,9. Nah, untuk mengkalkulasikannya, kita masukkan lagi ke persamaan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tinggal mengubah XZ-nya menjadi Z per Z dikurang 0,9, maka jika dikalkulasikan, maka hasilnya adalah 0. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sinyal-sinyal dasar dan transformasi Z. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.